Meningkatnya hoaks menjelang pemilu 2024 menjadi kekhawatiran lantaran berpotensi memecah belah bangsa. Bahkan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 silam, para buzzer ini berhasil memperkeruh suasana dan juga memecah belah persatuan serta kesatuan Indonesia. Menjelang pemilu 2024, masyarakat Indonesia semakin menunjukkan keberagaman opininya. Hal ini terlihat dari berbagai diskusi dan perdebatan yang terjadi di media sosial, televisi, dan ruang publik lainnya. Parahnya, ada banyak kubu dan kelompok serta golongan yang memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita hoaks dengan sengaja. Ada beberapa kelompok masyarakat yang menyikapi keberagaman opini dengan positif. Mereka menganggap bahwa hal ini merupakan hal wajar dalam demokrasi. Mereka juga berpendapat bahwa keberagaman opini dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan bertukar pikiran. Mari kita dengar salah satu pendapat masyarakat mengenai hal tersebut. Teman-teman, perkenalkan saya Duta Felix Daniel, perwakilan dari kelompok B di PB3. Kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber saya terkait pendapatnya tentang pemilihan umum 2024 dan penyebaran hoax terkini. Oke, yang pertama di sebelah kiri saya ada Raifana dari Prodi Rusia, dan di sebelah kanan saya ada Dias dari Prodi Jepang. Nama saya Tepar Raffi Ramansyah, saya dari Ilmu Sejarah 22. Sebelumnya saya akan mewawancarai dua pertanyaan mengenai DDIPP. Sebelumnya saya akan perkenalkan. Perkenalkan, saya Dewi Ratu Harani dari Sastra Jawa 2022. Sebagai masyarakat Indonesia tentunya untuk menghadapi keberagaman pendapat yang pastinya akan ada, terutama menjelang pemilu tahun 2024, tentunya kita harus mengedepankan atau mementingkan bagaimana kita untuk saling menghormati dan saling mendengarkan perbedaan pendapat antara satu sama lain. Karena menurut pendapat saya pribadi, perbedaan opini atau pendapat pasti akan selalu ada. Namun bagaimana caranya kita harus saling menghargai setiap pendapat dan tentunya bisa dilakukan dengan diskusi terbuka dan dengan informasi atau sumber yang benar dari opini yang berbeda ini sebagai sumber yang benar. Jadi merujuk ke pertanyaan berikutnya nanti tidak akan menyebarkan hoax atau menimbulkan konflik yang lebih. Ya, lagi-lagi ya, sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas dan berpendidikan, kita harus bisa menyeleksi berbagai opini yang masuk dari berbagai kubu, apalagi tiga calon ini sekarang lagi marak-maraknya kan menyampaikan ada aspirasi baik, ada aspirasi negatif untuk satu dan lain paslon. Jadi ya kita harus bijak sih memilih, terus jangan ke bawah-bawah lah dan berjurdil. Kan sekarang banyak ya kayak sumber-sumber terpercaya, dan jadi kayaknya kalau misalkan ada berita yang sekiranya terlalu menggiring opini negatif, itu bisa dicek dulu apakah benar atau enggak. Kayak carilah dari sumber-sumber terpercaya gitu, jangan kayak asal menerima. Kayak sekarang banyak video pendek yang menyebar hoax kayak gitu, jangan langsung dipercaya. Terus kayak lihat latar belakangnya video itu ada, dan lihat sebab akibat dari video itu nih kalau misalkan banyak negatifnya. Kalau yang dari saya lihat sih, yang pertama pemerintah bisa membuat sumber yang salah satu wadah, entah itu dari wadah yang secara offline ataupun secara online dari media massa atau media sosial, atau pemerintah mungkin bisa membuat sebuah wadah yang official dari pemerintah dan sehingga tidak menimbulkan perdebatan dari sumber-sumber yang berbeda gitu. Jadi masyarakat patokannya cuma satu, oh ini yang sumber yang kredibel, jadi acuan masyarakat berarti oh ya udah dari wadah yang satu ini. Kalau menurut saya pembuatan wadah supaya tidak ada kebingungan di tengah masyarakat kalau saya. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang menyikapi keberagaman opini dengan negatif. Mereka menganggap bahwa hal ini dapat menimbulkan konflik dan memecah belah masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa keberagaman opini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dan propaganda. Secara umum, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya siap menghadapi keberagaman opini. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus penyebaran hoaks dan konflik yang terjadi di masyarakat. Adapun beberapa solusi yang bisa diajukan untuk mengatasi penyebaran hoaks dan konflik akibat keberagaman opini, diantaranya, yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu berpikir kritis dan menyaring informasi yang diterima. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kampanye publik. Yang kedua, ada peningkatan literasi digital. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka tidak mudah termakan hoaks. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, serta
serta melalui kampanye publik. Yang terakhir ada peran pemerintah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengatasi penyebaran hoaks dan konflik. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum serta melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keberagaman opini merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, penting bagi kita, terutama mahasiswa, turut mengelola keberagaman opini ini dengan baik agar tidak menimbulkan konflik dan memecah belah masyarakat. Keberagaman Indonesia adalah salah satu kekuatan yang kita miliki bersama.